Oke, jadi kita akan langsung saja bahas tentang swipe dan juga shell. Nanti kita akan mengenal ada fitur swipe boss atau base, ini digunakan untuk membuat objek mengikuti jalur, dan yang kedua nanti swipe cut, dan yang ketiga nanti kita akan coba untuk membuat shell. Oke, jadi yang pertama adalah swipe boss. Jadi kalau yang lainnya itu membutuhkan satu kali sketch saja untuk membuat profilnya dan bisa langsung diproses, tetapi untuk swipe ini agak lain. Jadi dia ini yang pertama itu membutuhkan dua sketch, yaitu nanti yang sketch pertama adalah sebagai profilnya, misalkan ini, dan yang kedua itu sebagai path. Jadi ini merupakan lintasan atau jalur yang nanti akan dilewati oleh si profilnya ini. Jadi yang awalnya profilnya seperti ini, kotak, lalu ini adalah jalurnya, dan nanti hasil jadinya adalah seperti ini. Jadi penampang atau profilnya berupa kotak ini, tetapi bentuk 3D-nya itu mengikuti jalur dari pad yang kita buat ini. Jadi caranya seperti itu menggunakan swipe ini. Dan syarat swipe sebenarnya nanti pada advance-nya bisa terpisah dari sketch-nya, dari profilnya. Tetapi untuk yang awal ini kita akan coba dulu yang sketch plane dari pad-nya ini itu harus terhubung atau connect dengan salah satu bagian dari profilnya. Nanti kita bisa gunakan relation pairs ya, nanti akan saya praktekkan juga. Dan nanti kita akan dibantu untuk membuat plane barunya itu menggunakan reference geometry plane, tapi nanti kita akan gunakan yang normal to sketch. Jadi dia ini akan membuat plane tambahan yang tegak lurus terhadap suatu sketch. Jadi misalkan di sini ada sebuah garis mempunyai kemiringan, dan plane yang kita buat ini dia itu akan tegak lurus terhadap garis nanti yang kita pilih. Dan nanti yang kedua itu akan menggunakan titik. Jadi titik ini digunakan sebagai peletakan dari plane-nya. Jadi nanti kita akan yang pertama pilih garis dan yang kedua pilih titiknya. Oke, lalu kita nanti akan sekalian mencoba untuk membuat shell. Jadi shell ini nantinya digunakan untuk kita membuat sebuah benda yang awalnya padat, itu nantinya dia akan berongga di bagian dalamnya. Jadi untuk ukuran luarnya tetap, tetapi nanti di bagian dalamnya dia akan berongga. Dan nanti diperlukan minimal satu face. Jadi minimal satu face nanti akan dibuat sebagai open space istilahnya. Nah, seperti gambar di samping ini. Jadi yang awalnya di sini tertutup atau padat, nanti dipilih satu permukaan yang ada di sini, dia nanti akan menjadi terbuka seperti ini. Minimal satu aja, tapi nanti bisa lebih dari satu juga. Oke, yang berikutnya. Oke, jadi kita akan langsung praktek saja menggunakan swipe boss dan juga nanti shell menggunakan contoh ini ya. Jadi nanti kita itu akan mencoba untuk membuat kunci L menggunakan swipe boss, tapi di sini kan profilnya berupa segi 6. Nanti akan saya kenalkan ada namanya polygon untuk membuat segi banyak, dan nanti saya akan juga kenalkan tentang fitur 3-point arc. Oke, kita akan langsung saja ke SolidWorks-nya. Oke, sekarang kita akan langsung praktek saja untuk swabnya. Yang pertama saya buat dulu, nanti saya ada buat dua versi ya. Jadi yang pertama kunci L yang di sketchnya itu di jalurnya ya, ini nanti untuk padnya itu tidak ada filletnya, dan yang satu nanti ada filletnya. Nanti saya buat di dua sketch yang terpisah. Oke, ini sketch yang pertama. Dan saya sketch lagi di front plane yang sama, tapi sketchnya berbeda ya. Saya buat yang sama lagi. Saya kasih ukuran yang sama juga, di sini 50 dan yang di sini 100. Tapi di sini bedanya nanti saya akan pakai fillet. Misalkan filletnya ukurannya adalah 20. Oke, sudah selesai, tidak perlu fully define. Dan di sini nanti ada dua sketch.
Ini nanti dua-duanya sebagai jalur, jadi untuk bentuk kunci L yang sama, tapi bedanya di sini tidak ada fillet, di sini ada filletnya. Oke, jadi untuk membuat plane-nya yang normal to sketch, jadi kan dia harus nempel ke salah satu titik ujungnya. Jadi kita bisa pilih mau di sini ataupun mau di sini. Kalau saya pilih yang di bagian sini aja. Kita ke reference geometry plane. Untuk yang pertama saya pilih garis ini dan yang kedua saya pilih titik ini. Maka nanti akan membuat sketch yang tegak lurus terhadap si garis yang kita pilih ini. Hal yang sama akan saya buat juga untuk yang di bagian sini. Kita klik garisnya dan klik titiknya. Oke, jadinya seperti ini. Ini adalah plane 1 dan ini adalah plane 2. Saya akan mulai sketch dari plane 1 dulu. Dan kalau misalkan teman-teman bingung nanti titik temunya ada di mana, bisa saya sarankan untuk membuat dulu, nanti bebas di sebelah sini, nanti kita akan konekkan menggunakan relation. Untuk sketch polygon itu ada di sebelah sini, kita klik. Dan di sini untuk teman-teman semuanya bisa memilih berapa untuk jumlah sisinya. Kalau di sini number of sides. Jadi misalkan di sini 6 karena yang mau kita buat juga segi 6 ya. Kita langsung klik aja di sini dan nanti untuk biar dia lurus kita bisa gunakan di salah satu garisnya menggunakan horizontal. Terus berikutnya di sini kita kasih dimensi, boleh dimensinya berupa diameternya ataupun nanti panjang dari poligonnya. Misalkan di sini 15. Oke, jadi ini untuk profilnya. Dan kalau misalkan untuk mengkonekkan itu saya sarankan bisa di rotate sedikit biar terlihat 3D-nya. Jadi kita bisa lebih melihat jelas untuk posisinya. Dan kita gunakan relation, kita klik titik ini dan klik titik yang sini. Jangan lupa tahan kontrol ya. Kita pilih dan kita konekkan menggunakan coincident. Oke, sudah selesai. Sekarang kita ke plane 2. Kita buat profil di plane 2 ini. Kita gunakan cara yang sama. Saya sketch bebas di sini. Terus di sini kita make horizontal dan kita kasih dimensi sama ya. Jadi diameter 15 juga. Oke, seperti ini. Terus selanjutnya kita rotate sedikit lagi. Kita klik titik-titiknya yang mau kita konekkan. Oke, sudah selesai untuk pembuatan pad dan juga profilnya untuk kedua contoh ini. Dan di sini saya hide dulu untuk plane-nya karena belum digunakan lagi. Oke, kita akan swipe. Jadi swipe ada di tab features dan ada di bagian sini. Ini untuk swipe boss atau base. Nanti swipe cut-nya sebelah sini. Kita klik swipe. Dan di sini nanti pilihannya ada dua. Jadi kita yang pertama pilih profilnya, sudah ada simbolnya di sini jadi lebih mudah. Dan yang kedua kita pilih padnya. Jadi untuk profilnya kita pilih ini. Dan untuk padnya kita pilih sketchnya ini. Dan nanti jadinya adalah seperti ini. Nah, jadi agak aneh ya, kalau kunci L kan biasanya ujungnya pasti ada radiusnya. Jadi kalau tidak ada radiusnya, jadinya ya seperti tegak lurus seperti ini. Nah, jadi kalau misalkan bedanya menggunakan fillet dulu di bagian sketchnya, maka nanti hasilnya akan lebih bagus. Kita klik swipe, profilnya ini, dan untuk padnya adalah ini. Nah, jadinya lebih bagus ya untuk kunci L-nya. Jadi untuk teman-teman semuanya sebelum melakukan swipe, pastikan kalau misalkan di bagian belokannya itu mau ada radiusnya seperti ini, di bagian sketchnya sudah dikasih radius dulu. Karena kalau kita filletnya pas sudah menjadi 3D seperti ini, hasilnya pun juga tidak akan bagus. Nah, jadinya seperti ini. Nah, jadi kurang bagus ya. Jadi lebih mending di bagian sketchnya sudah ada radiusnya dulu.
Oke, lalu selanjutnya di sini saya akan sketch lagi di bagian front plane yang sama. Dan saya agak geser ke sini, saya akan kenalkan di sini ada yang namanya arc. Tapi arc-nya nanti yang paling sering terpakai itu yang 3-point arc. Jadi sederhananya di sini untuk membuat busur, tetapi kita menggunakan 3 kali klik. Jadi ada 3 poin nanti yang digunakan untuk posisi dari arc-nya. Nah, jadi di sini sudah ada tutorialnya. Jadi klik yang pertama itu di sini, klik kedua itu di sini, dan klik ketiga itu untuk besar dari radiusnya. Jadi 1, 2 itu merupakan panjangnya, dan nanti klik ketiga itu menentukan radiusnya. Jadi misalkan saya klik kiri di sini, ini klik pertama, ini klik kedua, dan ini klik ketiga. Misalkan seperti ini. Terus kalau misalkan kita tambahkan line, misalkan saya tambahkan line di ujung, kita bisa klik ke bagian titik yang merupakan pertemuan antara line sama arc ini, kita klik dan kita bisa langsung menggunakan tangen sehingga nanti dia sambungannya jadi lebih bagus ya. Oke, misalkan ini adalah path-nya. Terus kita buat normal to sketch menggunakan reference geometry plane. Misalkan saya pilih garis ini dan saya pilih titik ini. Selanjutnya di plane 3 ini kita akan sketch lagi. Misalkan saya di sini mau membuat sebuah pipa. Jadi saya buat lingkaran. Misalkan diameternya saya samakan aja ya. Misalkan diameter 15. Terus saya akan konekkan, saya rotate sedikit, kita pilih titik-titiknya. Lalu kita pilih coincident. Oke, sudah jadi. Selanjutnya akan kita swipe. Kita ke features, pilih swipe boss untuk profilnya ini, dan untuk path-nya adalah ini. Oke, maka jadinya nanti adalah seperti ini. Jadi untuk swipe ini sangat berguna banget kalau misalkan teman-teman mau membuat desain berupa perpipaan ataupun nanti struktur. Nah, nanti bisa menggunakan swipe ini. Oke, berikutnya adalah shell. Jadi tadi kita kan tahu bahwa ini diameternya adalah 15. Jadi kalau kita ke evaluate, kita pilih measure, kita klik di sini, diameternya adalah 15. Terus misalkan kita mau buat diameter dalamnya itu adalah diameter 10 misalkan. Berarti kalau diameter 10, berarti kan ada selisih 5. Berarti kalau ada selisih 5, maka ini kan menjadi nanti ketebalan si dindingnya. Nah, tapi jangan sampai salah, 5 itu kan total selisihnya. Tapi untuk ketebalan dindingnya kan ada 2 sisi ya. Sisi yang sini dan sisi yang sini. Berarti nanti masih dibagi 2. Dan di sini nanti akan kita gunakan yang namanya shell. Jadi shell ini akan membuat si pipa yang padat ini itu menjadi berongga. Kita pilih shell. Dan di sini pilihannya adalah kita masukkan berapa ketebalan dindingnya. Nah, coba kita cek aja ya. Kalau misalkan kita pakai 5, terus kita pilih, nah di sini adalah faces to remove atau yang open space tadi. Misalkan saya pilih yang permukaan sini. Di sini kita bisa klik, ada checklist untuk show preview. Nah, di sini jadinya kecil sekali ya. Nah, kita klik OK. Coba kita evaluate dan kita measure. Dia diameternya tuh hanya 5. Nah, berarti ini selisihnya kan 15 dikurangi dengan 5. Selisihnya 10. Berarti ketebalan dindingnya ini merupakan selisihnya dibagi dengan 2 seharusnya. Nah, di sini untuk shell itu masuk ke dalam feature tree juga. Kita bisa klik kanan dan kita bisa edit feature-nya. Berarti harusnya tadi adalah 2,5 ya. 2,5 sehingga nanti kalau kita cek untuk dalamnya itu benar ada 10 mili gitu. Nah, kira-kira seperti itu penggunaannya.
Nah, kalau misalkan di sini mau kita buat bolong juga, berarti di bagian faces to remove-nya kita pilih satu lagi di sini. Maka dia akan bolong ya. Nah, jadinya bolong seperti ini. Jadi sepanjang yang kita shell ini itu ketebalan dindingnya rata di 2,5 mili sesuai dengan yang kita setting tadi. Oke, lalu berikutnya di sini adalah swipe cut. Jadi swipe cut ini ya sama seperti swipe ya, tetapi dia digunakan untuk memotong. Oke, misalkan di sini saya akan membuat sebuah kotak. Jadi saya sketch sama di front lagi aja. Saya pilih yang di sebelah sini, saya buat kotak aja. Saya buat kotaknya itu misalkan 100 kali 100. Lalu kita extrude. Nah, biar front plane-nya itu menjadi di bagian tengah-tengahnya si kotaknya, maka saya pilih yang mid plane. Dan saya kasih di sini 100 juga. Nah, totalnya ini jadi 100 ya. Kita bisa cek menggunakan evaluate, measure, kita pilih permukaan sini dengan permukaan sini. Maka panjangnya ini ya 100. Oke, jadi untuk front plane ini akan saya gunakan sebagai sketch lagi. Jadi pas dia tuh kan posisinya ada di tengah-tengah dari kotak ini. Jadi saya di sini akan buat sebuah sketch sama seperti di gambar contoh tadi. Dan di sini saya pilih smart dimensionnya, panjangnya sama aja per 50 mili. Oh, di sini tidak usah ya. Terus untuk panjangnya juga misalkan 50 mili, dan yang dari bagian atas misalkan 25. Oke, jadinya seperti ini. Nah, biar belokannya nanti untuk hasil swipe cut-nya lebih bagus, saya pilih sketch fillet. Belokannya sepertinya 20 terlalu besar, misalkan 15. Sini sama di sini. Oke, seperti itu. Terus karena ujung dari padnya ini dia kan sebenarnya tadi connect terhadap atau sejajar dengan permukaan ini. Berarti kita bisa langsung sketch untuk membuat si profilnya itu langsung di permukaan sini. Tapi kita gunakan cara yang sama, misalkan saya sketch dulu di area bebas di sini. Misalkan sama untuk diameternya 15 juga, dan saya konekkan antara titik sini dengan titik sini. Kita hati-hati, kita pilih titiknya. Oke, sudah selesai. Selanjutnya di sini akan kita swipe cut. Kita ke features, terus kita ke swipe cut. Oke, profilnya yang ini tadi sudah terpilih ya. Terus untuk padnya yang ini. Di sini ada sedikit previewnya. Kalau sudah kita klik OK. Dan dia jadinya ini ya, bolong sesuai dengan padnya tadi. Di sini ada satu tips menggunakan yang di bagian view and orientation. Kita bisa klik ke bagian section view. Nah, jadi section view ini kita bisa melihat ketika bendanya itu seakan-akan dia tuh seperti dipotong. Jadi kita bisa melihat bagian dalamnya apakah sudah benar sesuai dengan yang kita inginkan. Yang sini sudah oke ya, sesuai dengan jalur tadi yang kita buat, dan yang di bagian ini tadi dalamnya pun juga sudah berunggah. Kalau mau dikembalikan lagi setelah sudah selesai bisa klik section view lagi. Oke, jadi seperti itu saja yang bisa saya jelaskan di video kali ini. Berikutnya nanti di video yang berikutnya ini kita akan ke latihan 3.8. Jadi nanti kita akan latihan menggunakan swipe, menggunakan shell, dan nanti menggunakan arc juga ya, karena di sini
ada belokan dan ada radiusnya 50, dan lebih lengkapnya akan saya jelaskan di video berikutnya. Baik, sekian untuk video kali ini. Sekian dan terima kasih.